Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio BBC News Bahari Broadcast, belajar mengabarkan kebaikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di studio BBC ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu dan beliau juga tokoh inspiratif bagi kita semua, yaitu ada Bapak Zazinul Fatah SE yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Oh ya teman-teman, selain menjabat sebagai wakil rakyat, Pak Zain ini juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Dan beliau juga mendapatkan amanah untuk menjadi Ketua Legisnu Kabupaten Demak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Selamat Bapak. pagi menjelang siang. Dan apa kabar hari ini? Baik, senang hati dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan untuk hadir kemari ya Pak. Terima kasih juga. Oke. Oh ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Zain ini terlahir dan besar di desa perkampungan nelayan, atau lebih tepatnya di desa Betahwalang, Kecamatan Bonang. Namun beliau bisa menjadi seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Demak. Nah Pak, bisa diceritakan awal kisah perjalanan hidup Bapak mulai dari kecil sampai sekarang ini bisa menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Demak? Berbagi cerita. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Ittihad 3 Bahari, sebuah madrasah kecintaan masyarakat di Kabupaten Demak, wabil khusus masyarakat pesisir. Saya doakan semoga MAN itu selalu maju, berkembang, dan menjadi salah satu kampiun berkemajuan dalam bidang teknologi dan sains. Saya tertarik ini podcastnya berjudul BBC. Ini kayak sudah standar Nasional gitu. internasional bahkan ya. Salah satu channel nasional. Ternyata memang Mbak Hari broadcast belajar mengabarkan kebaikan. Jadi applause buat teman-teman OSIS yang telah merangkai seluruh kreativitasnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih juga seluruh teman-teman kru. Di sini saya memang mau bercerita sedikit bagaimana perjalanan hidup menjadi seorang wakil rakyat. Itu bagi saya adalah sebuah jalan dakwah. Dari kecil memang saya terlahir dari masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Bonang di desa Betahwalang. Saya kira hampir memiliki karakter yang sama. Iya. Dengan daerah di Purworejo, di lingkungan Bahari ini, kecil besar semuanya saya madrasah, baik dari Rodotul Atfal, kemudian sampai madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah, kemudian lanjut ke madrasah Sanawiyah Miftahul Falah, kemudian baru tingkat SLTA kita juga masuk di madrasah juga, Madrasah Aliyah Negeri Demak. Artinya apa? Sejak kecil saya sudah mencintai madrasah. Jadi tidak ada kebahagiaan lain dalam hati saya kecuali hari ini harus kita majukan madrasah. Termasuk saya merasa bahagia dan bangga bisa diundang di acara yang penuh monumental ini. Menjelang Ramadan, saya kayak sesuatu mimpi yang luar biasa. Diundang Pak Riza bersama teman-teman yayasan, ada juga Kiai Afif Zuhri, ada juga Pak Haris, teman-teman pengurus NU. Saya diundang, ternyata sambutannya luar biasa sekali. Kita harus bagaimana saya banyak berbagi cerita dengan adik-adik supaya menjadi motivasi dalam kehidupan. Bahwa menjadi santri, bahwa menjadi pelajar madrasah ternyata tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Buktinya kami dari kecil dididik di madrasah, alhamdulillah hari ini dipercaya masyarakat menjadi salah satu pimpinan DPRD.
Terus setelah di aliyah, saya 5 tahun menghabiskan pendidikan strata 1 di Universitas 11 Maret Surakarta. Universitas Negeri di Solo yang menjadi salah satu kebanggaan orang tua kami. Jadi saya tidak tahu ini Abina Kiai Haji Muhammad Subhi memang dulu memiliki keinginan, cita-citanya beliau untuk menempatkan anaknya di kampus Solo. Alhamdulillah terpenuhi ini saya ini. Padahal ada cerita menarik di saat itu, ketika waktu itu juruan yang saya ambil di dalam madrasah itu adalah IPA. Saya pecinta IPA, bahkan dalam beberapa event sains nasional, olimpiade sains nasional, kita meraih juara terus dalam tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tetapi waktu itu saya tidak tahu garis takdir Tuhan menempatkan saya sebagai salah satu jurusan studi pembangunan di Fakultas Ekonomi UNS. Tetapi karena ini keinginan orang tua, doa orang tua, kita selalu husnuzon. Mudah-mudahan di belakangnya ada yang terbaik buat kamu. Jadi pelajaran yang bisa diambil buat adik-adik semua adalah tentunya kalian semua yang lahir di sini adalah atas dasar doa dan perjuangan orang tua. Maka menjadi manusia yang berhasil, menjadi manusia yang ulil albab adalah manusia yang bisa menempatkan seluruh kekuatan, kesungguhan, menjaga wajah baik lahir dan batin, serta ditopang dengan kekuatan doa dan ridho orang tua. Insya Allah, kalau semua itu tercapai dengan baik, adik-adik akan menjadi sesuatu yang berhasil sesuai dengan cita-cita adik-adik semua. Saya kira itu. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah semangat dan cinta kasih sayang. Jangan sampai apa yang telah ditorehkan selama ini dari orang tua kita kepada kita tidak bisa menemukan sebuah arti cinta dalam diri kita kepada orang-orang tua kita. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan lagi untuk pertanyaan. Oh iya Pak, selain sekolah formal, organisasi atau kegiatan apa sih, kegiatan apa aja sih yang Bapak ikuti untuk mengembangkan diri? Ya, dulu saya ketika duduk di bangku aliyah, kita memang di Ma'had At-Taslim, di pondok pesantren yang di Ampu ada Kiai Haji Muhammad Dana. Beliau masih sugeng. Di situ 3 tahun kami ditempa ilmu agama, termasuk juga di situ saya menjadi sekretaris Ibnu Komisariat At-Taslim pertama. Jadi Ma'had At-Taslim mendirikan Komisariat Ikatan Pelajar untuk Ulama. Saya didapuk sebagai salah satu sekretaris komisariat. Kemudian organisasi yang banyak saya jalankan waktu di kuliah. Di kuliah kita menjadi salah satu Dewan Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa UNS, juga ekstra kampus. Kita juga lahir dan besar di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI istilahnya. Kemudian di tingkat nasional kita juga merupakan salah satu fungsionaris PBPMI, dan terakhir di dalam Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia di Jakarta kita berhasil juga masuk di dalam jajaran Wakil Sekjen DPP KMPI. Waktu itu ketua umumnya adalah sahabat Taufan. Nah, banyak kerangka, banyak hiruk pikuk dalam menempuh kehidupan organisasi. Tentunya ini yang membuat mentalitas kita semakin tertata. Maka adik-adik ini teruslah mengikuti pengalaman dalam organisasi. Organisasi ini adalah miniatur masyarakat. Jadi kalau adik-adik tentunya ke depan menjadi seorang pemimpin semua, maka di sini belajar yang namanya memimpin organisasi. Organisasi adalah miniatur masyarakat. Semuanya ada di situ. Kepemimpinan, public speaking, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, kemudian
melogika narasi perjuangan, kemudian berjejaring dengan masyarakat, pola komunikasi dengan seseorang, memimpin organisasi itu sama dengan memimpin masyarakat. Maka OSIS termasuk bagian dari organisasi intrasekolah, maka ini harus terus dikembangkan, dimajukan, dan bila perlu adik-adik pasca OSIS ini juga bisa berlanjut dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Contohnya ada IPNU, IPPNSU, ada Ansor, dan selain sebagainya. Intinya bahwa organisasi sedikit banyak atau bahkan 90% akan membantu menentukan karakter kita. Orang yang sudah terbiasa di organisasi maka akan dengan mudah dia berhadapan dengan masyarakat. Tetapi sebaliknya orang yang nggak pernah berorganisasi, maka di dalam masyarakat dia akan semakin jauh dari kebutuhan masyarakat. Sekecil apapun fungsi dan peran Anda di organisasi, saya tegaskan pasti akan ada manfaat nanti di kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Oh iya Pak, nampaknya teman-teman penasaran dan juga ingin tahu apa tugas Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, khususnya untuk memajukan Kabupaten Demak. Ya, kalau bicara tugas, ada tugas yang enak juga ada tugas yang gak enak. Ya. Jadi yang namanya pejabat atau DPR itu memang melekat dengan segala keputusan yang tergantung di dalamnya adalah penganggaran. Jadi kalau saya mau ke Solo, mau ke Jogja, mau ke Bandung dalam rangka kunjungan kerja itu difasilitasi negara, ya kan, dibiayai negara, termasuk semuanya, kendaraan dinas, kemudian fasilitas penginapan, sampai kemudian SPPJ-nya disiapkan semua. Itu enaknya di sini kira-kira. Enak Jadi sekali. enak sekali gitu loh. Jadi pengen saya. Iya harus dong gitu loh. Jadi apa yang belum pernah kita lakukan, kita ini jalan-jalan ke mana? Misalkan kita tadi banding ke Bandung atau ke kota Sidoarjo, beberapa hal-hal yang belum ada di Kabupaten Demak kita ambil dari kabupaten yang sudah maju. Contoh Solo ini menjadi magnet pengembangan ekonomi wisata misalnya. Kita ke sana, kita belajar dari kota Solo, kita belajar dari kota Batam, kita belajar dari kota-kota yang maju secara investasi ekonomi, investasi sosial, kekuatan masyarakat, kekuatan pendidikan termasuk, maka kita ambil. Termasuk kemarin dalam rangka menyiapkan perda pesantren. Alhamdulillah saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Mandu IPK 3 ini dan seluruh masyarakat Demak, insya Allah dalam waktu dekat DPRD akan memparipurnakan pengesahan rancangan peraturan daerah pendidikan pesantren dan madrasah. Ini sebagai wujud kecintaan kami momentum hari jadi Kabupaten Demak yang ke-519. Kita ada kado buat masyarakat Nahdlatul Ulama, masyarakat madrasah pesantren. Kita akan sahkan perda pesantren. Perda ini sangat penting. Di tingkatan pusat undang-undang pendidikan pesantren sudah ada. Maka menjadi acuan kami selaku legislator di daerah, maka kita harus wujudkan yang namanya perda pesantren. Di situ menampung tentang kewajiban pemerintah, kewajiban negara dalam meningkatkan kemajuan pendidikan madrasah pesantren, kesejahteraan pendidikan madrasah pesantren, sampai kemudian menjamin seluruh keberlangsungan pendidikan madrasah dan pesantren. Itu luar biasa. Jadi kenapa kita harus buat perda itu? Karena memang kebutuhan kita hari ini harus dijamin seperti itu. Orang hidup berdaulat itu dijamin oleh undang-undang, apalagi ini pendidikan. Maka sekali lagi tugas menjadi wakil rakyat sekali lagi adalah memperjuangkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Kata Kiai, kalau kita menjadi baik cukup diam cukup, tidak melakukan apa-apa, tidak pernah mengolok-olok orang, tidak pernah berbicara kasar orang, cukup baik. Tetapi yang lebih penting adalah kita menjadi manfaat, ya kan? Iya. Menjadi manfaat sangat penting. Ya kan, fairnas anfa'uhum linnas.
Maka mudah-mudahan hadirnya kami menjadi wakil rakyat salah satu keinginan kami dan cita-cita kami adalah betul-betul bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Wabil khusus masyarakat yang saya wakili termasuk masyarakat Bonang dan masyarakat itu. Kira itu. Jadi tugas-tugasnya sangat banyak sekali. Pertama, secara undang-undang DPR memiliki 3 tugas. Pertama adalah fungsi legislasi. Jadi DPR tugasnya membuat undang-undang. Kalau di pusat, DPR membuat undang-undang bersama presiden. Kalau di daerah, DPRD membuat peraturan daerah bersama bupati. Nah, itu. Yang kedua adalah fungsi controlling, fungsi pengawasan. Kita awasi kinerja pemerintah. Mana yang kurang baik kita koreksi, kita luruskan. Mana yang kurang maksimal kita maksimalkan. Mana anggaran yang belum pernah tersentuh kita ratakan dengan sebaik-baiknya. Itulah fungsi yang namanya controlling, pengawasan. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi budgeting. Saya kira ini juga fungsi yang tidak kalah penting. Karena apa? Karena DPR juga memiliki konstituen kepada pemilih-pemilih yang saat itu menjadi tulang punggung perjuangan kita. Maka kita sampaikan kepada masyarakat, kita punya hak yang namanya budgeting. Bagaimana cara membangun masyarakat Demak ini, bagaimana cara membangun pendidikan Demak ini, kita gunakan hak kita di bidang penganggaran. Misalkan di MA Bahari membutuhkan sebuah ruang publik, sarana prasarana apa yang kurang, insya Allah kita bisa perjuangkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Kira-kira itu. Jadi manfaat DPR saya kira insya Allah banyak. Mudah-mudahan tinggal bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan masyarakat. Semakin banyak turun ke bawah, saya kira semakin legitimate wakil rakyat tersebut. Mudah-mudahan termasuk dalam acara ini adalah bagian dari fungsi cara berkomunikasi. Iya, terima kasih. Berbicara tentang pendidikan, Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pendidikan di daerah pesisir, terutama kami yang sering mengalami kendala baik itu air rob, terus fasilitas sekolah juga terbatas dan mungkin yang lain-lainnya. Ya, pendidikan adalah faktor kunci terpenting dalam kemajuan negara. Saya katakan pendidikan adalah kunci terpenting dalam negara berkemajuan. Kita bisa lihat kalau indeks pendidikannya rendah, bisa kita katakan bahwa bangsa ini rendah dalam kualitas SDM. Kita lihat dalam 3-4 tahun yang lalu IPM kita ini jauh dari negara-negara maju. Maka harapan saya termasuk membangun persepsi pendidikan, membangun dasar filosofi pendidikan adalah hari ini mulai dari dasar, ya kan? Apa yang menjadi tujuan dalam pendidikan hari ini di dalam diri kita adalah apa? Menjadikan manusia berkemajuan, menjadikan manusia berbudi luhur, menjadikan manusia berakhlakul karimah. Ini yang terpenting. Kembali pada sebuah tugas Nabi dulu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Konsep pendidikan karakter akhlak ini yang tidak boleh dihilangkan. Sehebat apapun negara ini dalam mengemas sebuah tujuan pendidikan, maka yang namanya pendidikan etika, karakter akhlak ini harus dicantumkan. Keberhasilan sebuah institusi pendidikan juga sama. Maka sekali lagi kalau dalam kajian-kajian keagamaan ini kan kita ini khazanah kita kan bainal fiqhi wa tasawufi. Terutama adik-adik alia saya pikir sudah memahami konteks bagaimana belajar ilmu fikih, ya kan? Yes, yeah. Fikih, kemudian sisi lain soal etika juga tasawuf gitu. Maka bagaimana cara menghadapi seluruh keinginan-keinginan pendidikan sosial masyarakat? Ini kita cukup menggunakan kapan kita menggunakan fikih, kapan kita menggunakan tasawuf. Nah, di era-era mulai hari ini, ketika zaman 4.0 ini, era industri ini betul-betul dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, daya saing yang unggul. Adik-adik dengan kualitas yang pas-pasan, saya kira ini akan susah dalam daya saing. Maka
Tidak lagi zamannya saya mendengar lulusan madrasah terpinggirkan, nggak ada. Lulusan madrasah yang masuk UGM, yang masuk Undip, yang masuk ITB juga banyak. Nggak boleh lagi kita bicara soal diskriminasi pendidikan, seolah-olah madrasah lebih rendah dari sekolah umum. Tidak. Hari ini banyak kita buktikan bahwa adik-adik yang lahir dari madrasah ternyata bisa berkarir dan menjadi tokoh penting dalam hidup ini. Kan? Paradigma pendidikan bagi saya hari ini yang terpenting adalah merombak seluruh paradigma dari bawah. Ya. Sebuah negara akan berhasil, sebuah daerah akan berhasil kalau pendidikannya maju, maka insya Allah akan maju. Sebenarnya kalau tidak, maka kemarin 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi, COVID, pendidikan jarak jauh, ya kan. Bahkan saya berteriak kemana kesana kesini, lakukan blended learning, nggak apa-apa. Separuh masuk, separuh keluar, tapi jangan putus. Orang terus tiba-tiba kemudian 2 tahun kita nggak pernah nyambung lagi soal pelajaran ini, bagaimana tanggung jawab kita? Adik-adik yang pasca tahfidz sudah dapat berapa juz misalkan, kemudian nilai mata pelajaran matematik, fisika, keberlanjutan semua harus putus itu. Makanya cobaan pandemi 2 tahun kemarin sekali lagi harus menjadi koreksi kita bersama, bahwa yang namanya keberlangsungan keilmuan harus terus dilaksanakan, tidak boleh berhenti. Meskipun secara fisik kita tidak bertemu dalam ruang kelas yang sama, tetapi yang namanya keberlangsungan belajar, keberlangsungan pendidikan madrasah tidak boleh berhenti oleh alasan apapun, tetap harus jalan terus. Karena yang namanya proses transfer keilmuan itu harus terus menerus. Satu lagi yang terpenting adalah nilai keberkahan. Nilai keberkahan saya sampaikan ini yang menjadi nilai yang kita yakini di dalam pendidikan madrasah yang tidak ada di sekolah-sekolah yang lain. Artinya apa? Ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan madrasah ini akan ada nilai tambah barokah. Barokah artinya di kemudian hari ziyadatul khairil huwa, itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kita yakini keberkahan. Maka salah satu merujuk pada ilmu yang berkah dan manfaat ini senantiasa kita harus taden dan tawadhu kepada para ilmu. Kan? Sekali lagi kuncinya pendidikan ini adalah kembali kepada etika dan akhlak. Kalau fondasi ini kuat, fondasi ini solid, maka tujuan pendidikan yang berlangsung di negara kita yang notabene akan memajukan sumber daya manusia, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan kaidah Undang-Undang Dasar 45 ini akan terwujud dan terwujud dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya apabila fondasi ini gagal, maka ya sudah, pendidikan kita akan keluar dari namanya on the track, keluar dari nilai pakem akhlak dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke Pak. Nah, lalu bagaimana Pak cita-cita dan upaya Bapak selaku anggota DPRD untuk memajukan pendidikan Pak? Kita banyak, terutama hari ini kita mulai mereview artinya kita lihat perjalanan pendidikan yang diterima seperti apa, baik dari tingkat sekolah dasar, tingkat lanjutan pertama dan tingkat lanjutan atas. Ini kita lihat kira-kira grafiknya bagaimana. Yang kedua adalah pemerataan soal akses anggaran. Tidak bisa kita kemudian berbicara soal sekolah-sekolah yang maju harus sekolah negeri, sekolah-sekolah yang maju harus sekolah umum, tidak bisa. Semua di mata undang-undang, semua di mata negara, seluruh pendidikan adalah sama nilainya. Maka anggaran harus adil di mata masyarakat. Kalau sekolah umum bisa dibantu dengan sarpras yang lengkap, maka madrasah juga harus dibantu dengan yang lengkap. Ini sebuah asas yang adil. Kalau tidak bisa begitu, berarti pendidikan yang ada belum adil dan setara. Maka insya Allah mulai di tahun ini, insya Allah akan ada perubahan. Pembangunan pendidikan beraspek umum dan madrasah sudah tidak lagi ada diskriminasi. Semua sama,
semua memiliki kesempatan yang sama, semua memiliki potensi yang sama dalam rangka membangun manusia yang beradab, adil dan makmur. Saya kira itu. Selanjutnya Pak, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan untuk kita sebagai pelajar agar selalu senantiasa semangat untuk meraih cita-cita kita? Nah, ini yang penting Ini bahwa yang ini yang terpenting. Saya katakan di awal tadi adalah kunci keberhasilan ada di adik-adik semua. Satu kata bagi saya adalah cinta. Apa yang adik-adik lakukan kalau didasari dengan semangat cinta, maka insya Allah akan lahir, akan berhasil menjadi sebuah cinta. Awal dari sebuah tekad yang baik adik-adik dalam rangka thalabul ilmi di sini, dalam rangka khidmah di sini, dalam rangka mencari ilmu di sini adalah cinta. Kalau didasari cinta, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Mencari ilmu harus diawali dengan rasa suka dan sungguh-sungguh. Tanpa ada sebuah rasa cinta, maka akan susah. Cuma itu aja. Jadi adik-adik bicara cinta tidak hanya cinta remaja, ya. Tetapi cinta ilmu, cinta pendidikan, cinta alma mater, ya kan, cinta kegiatan OSIS, semuanya cinta. Kayak dulu saya nggak pernah bermimpi menjadi anggota DRT, tidak pernah bermimpi menjadi tokoh masyarakat, juga tidak pernah. Ya. Tetapi saya nggak tahu, alhamdulillah dari sebuah apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, kalian kalau menjadi orang-orang yang berhasil dan manfaat untuk masyarakat, maka mulailah dengan sebuah cinta. Apapun. Jadi apa-apa harus dimulai dengan cinta. Cinta akan mengajarkan kita, akan mengantar kita menuju sebuah cita-cita yang menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang panutan, dan yang terpenting adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ditulis. Kita ini hidup di dunia hanya satu kali. Jadilah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau hidup kita bermanfaat untuk orang lain, subhanallah, luar biasa. Pendiri bangsa ini kita sedikit ini ya, semangat buat adik-adik. Banyak para tokoh-tokoh di negeri ini, bayangkan kita harus meng-flashback bagaimana para wali-wali itu banyak sampai beliau sudah tidak ada di dunia, sekarang pun banyak sampai. Kayak dulu Sunan Kalijogo itu satu orang bisa mengislamkan seluruh masyarakat di tanah Jawa. Tapi hari ini jutaan orang muslim ibarat berdakwah untuk satu orang aja susah. Sunan Kalijogo satu orang bisa berdakwah untuk seluruh masyarakat Jawa. Itu contoh. Artinya apa? Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kemudian putus asa dengan keadaan, apalagi Pak Yayin ini kan sekolah kami kemudian di pesisir. Loh, justru saya bangga dan suka peradaban negara ini dimulai dari masyarakat pesisir. Coba adik-adik tengok sejarah, baik peradaban Islam, peradaban organisasi Gujarat Arab, macam-macam. Itu awal berasal dari masyarakat pesisir. Karena transportasi yang paling efektif waktu itu adalah laut. Ya kan? Menghubungkan dari pulau ke pulau, itulah peradaban. Maka sekali lagi, kalau sejarah mengatakan itu, berarti hari ini membangun peradaban manusia, membangun peradaban dunia pendidikan adalah mulai dari pendidikan masyarakat pesisir. Kalau peradaban masyarakat pesisirnya berhasil, yaitu sebuah contoh. Berarti peradaban yang ada di dalam masyarakat Demak, Indonesia ini berhasil semua. Maka panjangan-panjangan semua adik-adik semua ini adalah sebuah miniatur seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Kalau adik-adik ini berkemajuan,
akan menjadi generasi manusia yang ulil albab, baik secara ilmu, ketakwaan, akhlakul karimah, etika, wawasan, teknologi, sains, semua ada. Maka inilah yang menjadi ciri karakter dari bangsa. Itu penting. Sekali lagi bahwa masyarakat pesisir, pendidikan pesisir adalah merupakan tulang punggung bagaimana wajah pendidikan ini. Soal abrasi mari kita bicarakan, itu adalah infrastruktur. Ini adalah fenomena alam. Memang saya sampaikan bahwa orang-orang yang hari ini di dalam sekolah umum di perkotaan tidak ada nilai perjuangan. Kalian-kalianlah yang hari ini setiap hari yang menghadapi abrasi di laut, sekolah harus copot sepatu, harus panggul sepeda, ya kan? Iya, Pak. Kemudian dengan suasana yang tidak nyaman, tetapi di saat itulah ketika kalian ikhlas dan cinta itu justru ilmu akan keluar. Jadi alam tidak pernah membuat kita menyerah, alam pula tidak pernah membuat kita patah. Justru banyak orang-orang dengan keterbatasan sarana prasarana tersebut akan lahir sebuah pemimpin yang besar. Itu pasti, tidak boleh tidak, karena kalian secara sejak kecil sudah ditempa dengan mentalitas yang kuat, dengan riadoh yang kuat, dengan ilmu prihatin yang kuat. Itu yang menjadi salah satu modal kekuatan bagaimana kita lebih dulu siap daripada teman-teman yang belajar di perkotaan. Mudah-mudahan nanti kita bicarakan dengan beberapa stakeholder di Kabupaten Demak agar secara waktu yang sempat paling tidak kita akan bantu beberapa penanganan wilayah abrasi di lingkungan madrasah ini. Tadi saya usulkan kepada Pak Riza selaku kepala sekolah agar pendidikan yang sebesar ini memiliki balai latihan keterampilan (BLK). Jadi BLK yang lahir dan diprastai oleh Kemenaker ini memang kita sumbangsikan untuk pesantren dan madrasah. Ini sebagai wujud apa? Life skill. Life skill. Kita ini terbiasa dalam sebuah ilmu agama, tetapi terkadang dalam pasar dunia keterampilan kita kurang menguasai. Maka bahwa hari ini madrasah tidak lagi mencetak hanya beberapa tokoh-tokoh agama, tetapi tokoh ekonomi, kemudian penggerak ekonomi juga akan lahir dari madrasah. Maka cita-cita kami dan cita-cita para dewan pendiri dan dewan guru semua adalah kita harus memiliki yang namanya laboratorium skill. Anak-anak yang lulus dari sini paling tidak harus memiliki ikatan bagaimana terus dikembangkan, yang memiliki keterampilan potensi di bidang grafis, di bidang desain, di bidang teknologi otomotif, di bidang pengembangan perikanan. Ini harus kita carikan formulasi. Maka keberlanjutan ini sangat penting. Jadi tidak hanya lulus di sini terus kemudian ada adik bingung harus kemana, ini yang harus kita bicarakan bersama. Nah, kalau ada BLK, ini harapan kami menjadi salah satu saluran adik-adik yang pengen menjadi vocation dapat istilahnya belajar banyak di situ. Karena negara dan pemerintah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di BLK tersebut. Nanti banyak coba, ada multimedia, kemudian ada desain grafis, ada teknologi pangan yang terbaru, ada kemudian otomotif. Nanti kira-kira apa yang menjadi semacam keinginan mayoritas dari para adik-adik nanti kita wujudkan. Kira-kira itu. Oke Pak, terima kasih. Saya rasa perbincangan kita sudah selesai di Terima sini kasih. dan sudah cukup. Tidak terasa ya. Terima kasih juga untuk Pak Dadin sudah menyempatkan waktunya ke sini di tengah kesibukan Bapak. Tambah itulah kita closing statement ya. Iya, silahkan Pak. Saya mengajak para seluruh para sivitas akademika, terutama keluarga besar Manu Itihad Bahari 3, seraya kita mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adik-adik semua, para dewan guru semua selalu diberikan Allah sehat walafiat, panjang umur dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Yang terpenting adalah selama menjalani bulan Ramadan 30 hari ini
istilah dengan kegiatan-kegiatan yang Bermanfaat. bermanfaat. Terutama memang saya titip kepada Pak Riza agar ada muatan-muatan lokal, terutama kajian-kajian kita itu penting. Iya. Itu sebagai salah satu nilai yang kita hadirkan bahwa madrasah itu memiliki produk unggul dibanding yang lain. Artinya apa? Artinya adalah nilai-nilai tambah seperti itu. Nilai plus gitu ya. Nilai plus. Nah, atau istilahnya pesantren kilat. Iya, bisa. Dulu di era Gus Dur menjadi presiden itu Ramadan libur sebulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka adik-adik sekolah biar bisa khidmat dan fokus di bidang kajian ilmu agama. Nah, tapi saya yakin kalau di madrasah setiap hari sudah makanannya, Iya, ya kan? Iya, Nah, tinggal bagaimana istilah dengan uang-uang bagus. Dan untuk OSIS insya Allah dalam waktu dekat akan kita kasih kegiatan yang namanya wawasan kebangsaan. Ya, nanti adik-adik kurang lebih ada 60 orang kita berikan wawasan kebangsaan, membela tanah air, nanti fasilitasnya lengkap. Dapat seragam, dapat tas, dapat sarung, semuanya. Nanti anggaran dari pemerintah melalui kami nanti akan kita siapkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita akan jalankan bersama. Ya. Ini sebagai bentuk dukungan kami kepada adik-adik terus maju, jangan patah semangat. Justru yang melosok, justru yang terkena abrasi-abrasi ini yang akan menjadi kader-kader yang unggul. Percayalah. Saya lebih melosok lagi malah bertakwalan itu lebih ujung lagi. Orang nggak mungkin paham bisa bertakwalan. Baru paham setelah ada tokohnya kan baru paham. Nah, itu cara saya. Iya, Pak. Terima kasih semua atas keluarga besar Bahari, terutama adik-adik yang menjadi promotor BBC News. Iya. Ini perlu kita angkat ke dalam nasional. Nanti lain kali kita akan bawa ke Jakarta lah. Amin. Kita akan wawancara tokoh-tokoh Jakarta Ya. supaya ini menjadi menasional. Amin. Sukses dan Terima terima kasih, kasih. Luar biasa, top untuk BBC. Matur nuwun. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.